Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan kita akan mempelajari Sekolah Sabat pada minggu ini, pelajaran yang keempat dengan judul Bagaimana Tuhan Menyelamatkan Kita. Dan kita akan mempelajarinya hari per hari, dan sebelumnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Tobi. Silakan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengundang hadiran Roh Kudus untuk menguasai kami Tuhan ketika kami akan membahas firman-Mu. Berikan kuasa kepada kami juga memahami, dan atas pertolongan Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mempelajarinya, pelajaran Sekolah Sabat keempat ini hari per hari, dan sebelumnya kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, pelajaran minggu ini kita membahas satu judul yang bisa berupa pernyataan tapi sekaligus pertanyaan. Dan judul ini sudah langsung sebenarnya dijawab di ayat hafalan. Ya, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Ayat hafalan Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ya, jadi sudah langsung dijawab oleh ayat hafalan. Tapi kita coba resapi ayat hafalan tadi. Allah yang kaya dengan rahmat. Rahmat atau anugerah atau belas kasihan. Ya, dia sangat kaya. Allah tidak berkekurangan anugerahnya kepada kita. Dan diperjelas lagi oleh karena kasih-Nya yang besar. Jadi Allah tidak berkekurangan rahmat dan Allah juga penuh kasih. Ada saja kita di antara manusia bisa saja mungkin kita punya banyak hal. Punya banyak materi, banyak pengetahuan, banyak harta. Tapi belum tentu kita mau membagi itu ke orang lain. Tapi Allah, Dia yang begitu kaya dengan rahmat dan kasih-Nya besar, sudah begitu dilimpahkan lagi kepada kita. Tidak diberikan sedikit-sedikit, tapi dilimpahkan, ya, bukan sedikit-sedikit. Dan itulah yang membuat kita apa? Bisa dinyatakan hidup bersama dengan Kristus, karena harusnya kita ini sudah mati oleh karena dosa, ya. Harusnya sudah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Tapi dikatakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi jelas, ya. Alkitab mengajarkan keselamatan kita itu hanyalah oleh karena kasih karunia. Ya. Keselamatan itu bukan karena pekerjaan kita yang baik. Bukan karena perbuatan kita yang baik lalu saya diselamatkan. Sebelum, ya, bahkan sebelum kita mengakui dosa kita pun, Allah sudah mengaruniakan keselamatan. Ini satu landasan filosofis yang kita harus sama-sama pahami. Keselamatan kita itu benar-benar karena kasih karunia. Kalau tidak, kita sudah mati, ya. Di sini ada satu ilustrasi bagaimana suatu peristiwa tragis, seorang bayi yang secara singkat dia terjatuh ke sumur yang sangat sempit, ya, sangat sempit, kedalamannya 6,7 meter, ya, diameternya itu hanya 20 cm, ya. Hanya 20 cm atau 8 inci itu kan 20 cm. Itu sangat sempit dan dia tertahan 58 jam. Pendek cerita, dengan penyelamatan yang sangat dramatis, akhirnya setelah 58 jam selamatlah anak ini dari sumur yang tadi. Pemirsa The Safe Ministry, mari coba kita jajarkan atau kita uraikan apa cerita paling tragis, paling dramatis, paling paling menyentuh emosi kita di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih dramatis, tidak ada yang begitu mencekam dari peristiwa penyelamatan kita. Ya, kita mungkin sulit merasakan, kita mungkin sulit membayangkannya. Namun kalau
kita benar-benar sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Lalu atas pertolongan Roh Kudus, mari kita coba renungkan bagaimana peristiwa yang dialami Yesus ketika dia menyelamatkan kita. Mulai dari ketakutan dia sebagai manusia, dia mengalami ketakutan karena dia tahu sebentar lagi dia akan apa? Dia akan dibunuh. Lalu dia berdoa semalaman dan sampai berkeringat darah dia di Taman Getsemani. Lalu dia akhirnya benar dihianati, dia dicium oleh Judas, dia dihianati, ditangkap. Lalu melalui persidangan ya dari sepanjang malam hingga siang dan bahkan hingga sore, dari persidangan ke persidangan, dilempar sana, dilempar ke sini. Dan semua orang meneriaki, mencaci maki, bukan hanya mencaci maki, namun apa? Namun juga menyiksa, memukul, meludahi, menelanjangi, bahkan menikam dia. Itu luar biasa mencekam sekali proses penyelamatan kita. Bayangkan orang-orang yang meludahi dia, yang meneriakkan, menyalibkan dia adalah orang-orang yang pernah dia bantu, dia ada keluarganya yang dia tolong, disembuhkan penyakitnya, diberi makan. Mungkin ketika mendengar khotbah di atas bukit, dia ada yang dicelikan matanya, bahkan ada mungkin keluarga yang dibangkitkan. Tapi mereka juga yang berteriak-teriak untuk menyalibkan. Bahkan imam-imam yang setiap harinya berada di bait suci, merekalah pemimpin atas pergerakan yang bertujuan untuk membunuh Yesus itu. Bukankah itu jauh lebih mencekam dari peristiwa penyelamatan bayi yang di dalam cerita ini? Demikian pengantar bagi kita. Kita akan melihat bagaimana nanti ya Tuhan menyelamatkan kita. Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya, dan kita akan melanjutkan buka pelajaran hari Minggu dengan judul Pernah Mati dan Ditipu oleh Iblis. Kami masih minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Baik, pemirsa The Save Ministry, pernah mati dan ditipu oleh iblis. Siapa di antara kita yang pernah mati? Ya, loh, mungkin ini pertanyaan yang aneh. Orang masih hidup kok ditanya pernah mati? Ya, nah, kita pernah mati. Ya, dan sudah begitu kita ditipu lagi oleh iblis. Ya, kita pernah mati. Mati di sini artinya apa? Kita mati oleh karena apa? Dosa-dosa kita. Ya, ini sebenarnya satu pelajaran yang sangat baik. Singkat saja. Dosa-dosa itu telah membuat kita mati. Masa depan kita itu sudah fix dinyatakan mati. Ya, mati. Dan itu kematian kita itu adalah oleh karena kita apa? Terperdaya oleh tipuan iblis. Ya, terperdaya oleh tipuan iblis. Kita sudah mati. Tapi datanglah kasih karunia itu. Datanglah Yesus. Ya, datanglah Yesus yang telah lahir bersama kita manusia, lalu mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Ya, itulah yang membuat kita akhirnya apa? Kita memiliki kehidupan. Di sini dikatakan bahwa ada 3 bagian dari pasal ini yang diringkas dengan rapi. Ya, di dalam Efesus 2. Ya, di Efesus 2 ayat 5 pertama sekali. Kita telah mati oleh kesalahan kita. Lalu yang kedua, Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bukan berarti kita mati secara fisik lalu dibangkitkan. Bukan, tapi oleh kematian Yesus itu kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Dan ketiga, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Inilah yang berulang-ulang disampaikan Paulus kepada jemaat Efesus. Karena mereka sangat dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang di luar Alkitab, di luar pengertian yang benar. Karena mereka pikir bahwa mereka hidup sesungguhnya oleh karena kebaikan dewa-dewa mereka, oleh karena kekuatan dewa-dewa mereka. Padahal tidak ada jalan lain, ya, tidak ada jalan lain untuk hidup dari kematian dosa adalah menerima Yesus
sebagai kasih karunia. Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan ke pelajaran hari Senin dengan judul Pernah Tertipu oleh Keinginan Kita Sendiri. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Ya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, pelajaran kita, yaitu pelajaran yang keempat ini berkaitan sekali dengan kasih karunia. Dan sekali lagi, bagaimana Rasul Paulus itu dia menekankan kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus itu kepada jemaat Efesus. Saya melihat bahwa apa yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan kembali betapa kayanya ya kasih karunia, kemurahan hati daripada Yesus itu diberikan kepada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Mari kita sama-sama membaca dalam Efesus 2 ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Artinya bahwa Paulus mencoba untuk menggiring kepada jemaat Efesus bahwa jemaat Efesus itu tidak ada bedanya dengan manusia-manusia yang berdosa lainnya. Bahwa kita itu sudah membawa satu dosa keturunan dari Adam dan Hawa, dan kita memang tidak layak untuk memperoleh satu kehidupan masa depan ya. Tetapi sekali lagi, Rasul Paulus menekankan bahwa selayaknya kita mendapatkan murka dari Tuhan. Karena Tuhan, pelanggaran atas perintah Tuhan, pelanggaran atas segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, itu hukumnya adalah kita memperoleh konsekuensi, yaitu hukuman mati. Dan pantas kita mungkin dimarahi, kemudian dimurkai oleh Allah Bapa yang memiliki satu perintah atau peraturan-peraturan yang sudah kita langgar semuanya. Jadi sekali lagi Rasul Paulus ini mencoba untuk menggiring kepada jemaat Efesus untuk tetap menyadari dirinya bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang berdosa dan patut kita tidak memperoleh satu keselamatan. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, sekali lagi ya, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita itu diberikan satu harapan bahwa ada satu kehidupan setelah mereka percaya kepada Yesus Kristus itu sendiri. Nah, ada beberapa kecenderungan kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yang pertama adalah kecenderungan memberontak melawan Tuhan dan menuju kepada pembinasaan. Dan kita menyadari bahwa manusia itu sudah lalai dan terperangkap dalam jebakan daripada iblis dan justru mengikuti perintah daripada setan. Jadi manusia yang sudah jatuh ini mengikuti keinginan dia sendiri, kemudian mengikuti perintah daripada setan, kemudian memberontak kepada Tuhan, maunya menang sendiri. Dan inilah ciri-ciri orang-orang yang patut, yang sebetulnya tidak layak kita untuk mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan melihat bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini adalah manusia ciptaan daripada Dia. Kemudian Dia berusaha untuk memberikan kasih karunia-Nya, menawarkan kasih karunia melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, bila mana mereka percaya kepada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, maka ada satu pengharapan di dalam Kristus, yaitu kehidupan kekal maupun kehidupan di masa mendatang. Jadi kita menyadari bahwa kita sudah tertipu oleh karena kedurjanaan kita sendiri, karena mungkin perbuatan kita itu sendiri, bahkan keinginan kita sendiri, mau jauh daripada Tuhan, namun Tuhan melalui kasih karunia menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Kini Dibangkitkan, Diangkat,
dan dimuliakan bersama Kristus. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Saya pikir kita ada baiknya coba membaca Efesus 2 ayat 1 sampai 7. Ya, Efesus 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Inilah kematian yang tadi yang disebut ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya. Lalu ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Inilah kesaksian Paulus. Saya juga dulu begitu. Ya. Saya juga dulu begitu terhitung di sana. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi Paulus juga mengaku, kami sebenarnya harusnya juga orang yang harusnya dimurkai, harusnya dikutuk ini kami. Tapi tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan masih diteruskan ayat 6 dan 7. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ini bukan suatu ayat yang berbau spiritisme. Ya, Yesus membangkitkan kita, lalu kita diberi tempat sekarang di sorga, bukan suatu ayat yang menyinggung misalnya kalau satu waktu nanti kita meninggal atau mungkin leluhur kita yang sudah meninggal dibangkitkan langsung dikasih tempat di sorga. Bukan, tetapi ini Paulus sedang membantu menggambarkan bagaimana kita ya dengan pekerjaan atau dengan pekerjaan kasih karunia yang sudah Yesus lakukan itu, kita sama seperti Paulus dulu yang dulu sudah mati, jatahnya kita itu kan harusnya dimurkai. Dimurkai itu berarti jatahnya di neraka. Harusnya di sisi setan. Tapi dibangkitkan Allah, dikasih satu tempat nanti di sorga. Kenapa nanti? Ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan yang di pelajaran kita, ya. Kapan hal ini terjadi? Supaya pada masa yang akan datang. Kapan pada masa yang akan datang itu? Ya nanti ketika Dia datang kembali menjemput kita. Kita benar-benar mengalami keselamatan sempurna. Kita benar-benar mengalami tempat di mana kita didudukan bersama Allah di sorga. Jadi demikian yang dimaksud bahwa kini dibangkitkan, diangkat dan dimuliakan bersama Kristus. Iya, kita sudah dibangkitkan dari kematian, dosa. Ya, sudah dibangkitkan kita. Kita sudah diangkat. Ya, dimuliakan, kita sudah dimuliakan bersama Kristus. Kenapa? Yesus bilang. Ya, Paulus tulis di dalam surat yang lain, dia katakan kamu adalah umat kepunyaan Allah. Imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Itulah kita dimuliakan bersama Kristus. Kita tidak lagi dibilang, hei kamu adalah budaknya setan. Ya, kamu masih hambanya setan. Ya, belum saya sebut anak-anak Allah. Kita sudah disebut anak-anak Allah. Makanya kita disebut kita dimuliakan bersama Kristus. Ya, ini yang dimaksud. Ya, jadi ini sedang bicara pada saat ini dan juga bicara pada saat yang akan datang. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Kini diberkati selamanya oleh kasih karunia. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Iya Pak Simon dan pemirsa The Seed Ministry ya. Sangat begitu berlimpah-limpah kasih karunia yang Yesus berikan ya. Paulus menuliskan surat itu kepada
jemaat Efesus supaya mereka betul-betul memahami kemurahan hati daripada Yesus yang mana dia sudah berkorban di atas kayu salib ya. Dan ada beberapa tujuan dan maksud pengorbanan dia kepada seluruh manusia yang sudah jatuh dalam dosa maupun bagi kebaikan seluruh alam semesta. Dan banyak ya yang makhluk Tuhan yang diciptakan yang tidak pernah mengalami jatuh di dalam dosa. Mari kita coba kembali, saya akan membacakan ayat tadi seperti yang disampaikan oleh panelis saudara Elvin dalam Efesus 2 ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang limpah sesuai dengan Yesus. Kita mengakui bahwa kita tidak memiliki satu harapan apapun. Kita terpuruk di dalam kuasa kejahatan. Kita berada di lingkup dikuasai oleh setan. Kemudian dengan adanya kematian Kristus di atas kayu salib, kemudian ada satu kebangkitan, ada kenaikan di kerajaan surga. Kita memiliki pengharapan. Kemudian kita diberikan satu kasih karunia bahwa bila mana anda sekaligus akan ada satu harapan di masa hati dengan begitu limpahnya ya, diberkati dengan begitu limpahnya yang merupakan ini adalah pemberian daripada Allah itu sendiri. Rasul Paulus juga menekankan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan baik kita setiap hari gitu ya, baik kepada orang itu yang memberikan satu jaminan keselamatan yang kita dapatkan, tapi bukan usaha kita sendiri, tetapi itu memang murni pemberian daripada Yesus. Mari kita baca ayat yang ke-8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena iman kita ya, itu bukan hasil usaha kamu sendiri, tetapi itu pemberian daripada Allah. Jadi tidak ada satu kebanggaan manusia. Dia diselamatkan oleh usaha mereka sendiri, oleh karena perbuatan mereka sendiri. Tidak ada satu, tidak ada artinya. Tetapi keselamatan ini diberikan secara cuma-cuma oleh kasih karunia Yesus. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, bukan usaha kita sendiri. Jadi kita patut bersyukur bagaimana kemurah hatian ya, kemurah hatian daripada Yesus kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, apa sih tujuan dan maksud daripada Yesus sudah mati di atas kayu salib? Bagaimana pengorbanan dia di atas kayu salib ini? Apa maksud tujuannya? Yesus itu berani melakukan hal itu. Barangkali mungkin ada satu pertanyaan di benak kita ya, bahkan mungkin di benak dari seluruh pemirsa The Safe Ministry. Apa sih maksud dan tujuan Yesus ini? Mengapa dia rela berkorban untuk manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sebetulnya tidak layak, yang sebetulnya kita sudah mendapat jatah untuk kematian? Rupanya ini menjadi satu pelajaran, khususnya bagi manusia yang sudah ditebus oleh Yesus, maupun menjadi satu pelajaran bagi seluruh makhluk di alam semesta yang tidak pernah jatuh di dalam dosa. Ini jadi satu pelajaran yang luar biasa. Bagaimana kita mengetahui betapa besar kasih karunia Tuhan itu kepada manusia. Dan ini ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam tulisan surat pada Efesus, supaya jemaat Efesus yang memahami bagaimana kasih karunia Tuhan itu yang menyelamatkan ya, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, namun memang pemberian. Oleh karena kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, makanya kita mengucap syukur mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu didasari oleh karena kita sudah ditebus, kemudian kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan pengorbanan dia kita supaya kita diberikan satu keselamatan dan kehidupan di masa mendatang. Jadi bukan di masa saat ini sepanjang kita hidup di atas dunia, tidak. Kasih karunia berlaku, jaminan kasih karunia berlaku itu sampai kekekalan, sampai kita memang betul-betul memiliki kehidupan di kerajaan surga nanti atau di masa yang datang. Demikian Pak Simas dan bisa disediakan. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul
kini diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami masih minta Pak Wajan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelajaran sebelumnya, bahwa kita memang betul-betul diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Ini merupakan penekanan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita, bahwa kita jangan main dengan pengorbanan Yesus ya. Jangan sampai kita berpikir tidak ada artinya, tidak ada artinya kematian Yesus di atas kayu salib, kemudian proses bangkitannya, proses naikkan dia ke surga. Jangan sampai kita berpikir tidak. Ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, bahwa dengan kematian Yesus di atas kayu salib ini, kita diberikan jaminan keselamatan bahwa kita tidak akan mengalami kematian untuk selama-lamanya. Namun kita betul-betul diselamatkan dari kematian, bahkan kita akan dibangkitkan bila mana kita percaya ya, dengan iman bahwa dengan kematian Yesus di atas kayu salib, kita memiliki satu pengharapan, memperoleh kehidupan kekal, memperoleh kehidupan dan jaminan keselamatan di masa yang akan datang. Bagaimana kita menjadi seseorang yang mau merespon betapa besar kemurahan hati Yesus kepada manusia. Paulus sekali lagi menekankan pada jemaat Efesus bagaimana Yesus itu memiliki hati yang murah hati, kemudian rela, dan dia rela untuk meninggalkan kerajaan surga, dan dia rela untuk mati di atas kayu salib, dia menjelma menjadi manusia. Inilah bukti kasih yang luar biasa yang tidak bisa tergantikan. Sekali lagi Paulus menekankan kepada jemaat Efesus bahwa jemaat Efesus itu diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, oleh karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Itu bukan merupakan perbuatan kita, bukan hasil usaha, tetapi itu memang pemberian daripada Tuhan. Dan itu bukan hasil pekerjaan. Tentunya jangan ada orang yang membanggakan diri atau usaha sendiri. Saya selamat karena saya melakukan perbuatan baik terus setiap hari, bukan itu. Tapi itu memang pemberian daripada Yesus. Oleh karena itu, kita sebagai buatan atau ciptaan Tuhan yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Aplikasi kehidupan dari pelajaran ini, setelah kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, apa sih respon kita? Kita bersyukur, kita sudah diselamatkan. Respon kita hidup di dalam Kristus. Kita memiliki kehidupan tabiat seperti yang tabiat Yesus miliki. Kita hidup di dalam Dia, sehingga kita akan tetap berada di dalam Dia sampai Yesus datang menjemput kita semuanya. Demikian Pak Simon dan pemirsa Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan mengakhiri perbincangan sekolah sahabat kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, jauh sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita, dan Allah sudah memutuskan akan mengutus Yesus seandainya kita jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya benar bahwa nenek moyang kita dan kita, masa lalu kita sebenarnya sudah dinyatakan hilang. Kita harusnya sudah mati, mati di dalam dosa. Bagian kita adalah murka Allah harusnya. Bukan karena menggambarkan kejamnya Allah, tetapi itulah konsekuensi otomatis dari dosa. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, artinya kita memilih jalan yang lain, yang bukan jalan Allah. Maka segala sesuatu yang berbau murka, siksaan dan penderitaan, itulah harusnya bagian kita, dan bahkan kematian selama-lamanya. Namun campur tangan Allah melalui kasih-Nya dinyatakan kepada kita. Yesus lahir, hidup bersama dengan kita, dan Yesus bangkit, dan dengan demikian kita pun dinyatakan dibangkitkan dari kematian kita di dalam dosa. Dan
Akhirnya kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi oleh karena kasih karunia, kebaikan, kekayaan, kemurahan Allah sajalah yang membuat kita mendapatkan keselamatan. Orang yang sudah menerima kasih karunia, orang yang sudah menerima kekayaan kemurahan Allah-Nya atas kuasa Roh Kudus Tuhan, dia pun akan menyatakan hidupnya sesuai dengan hidup Sang Pemberi, yaitu kasih karunia itu sendiri. Perbuatan kita bukanlah usaha agar kita selamat, tapi perbuatan kita yang baik itu tandanya bahwa kita benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Sang Pemberi selamat, yaitu kasih karunia. Sekarang, jika kita kurang bersyukur kepada Allah, mari kita sisihkan waktu setiap hari mengingat betapa baiknya Allah yang mengangkat kita dari kematian dosa itu. Biarlah kita sama-sama bergandengan tangan, kita menerima keselamatan yang sudah diberikan melalui Yesus, melalui Kristus, sehingga kita benar-benar diselamatkan secara sempurna ketika kita nanti dijemput oleh Allah di kedatangan yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para penulis yang telah menyampaikan pelajaran hari per hari, dan pada para pemirsa yang menyaksikan video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah kita tetap percaya Tuhan adalah penyedia segala sesuatu. Dan kita akan menutup pelajaran minggu ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Fajar. Silakan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami membutuhkan kasih karunia daripada Tuhan, supaya kami memperoleh satu keselamatan. Dan ajari kami supaya kami tetap bersyukur oleh pengorbanan Yesus yang Engkau sudah nyatakan di atas kayu salib, sehingga kami dapat memperoleh satu jaminan keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan akan sediakan bagi kami semuanya. Pimpin dan iringkanlah hati kami. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga memperoleh kasih karunia daripada Tuhan, dan mereka dapat boleh mengimani, dan mereka tetap hidup di dalam Kristus. Supaya ajari kami Tuhan, supaya kami tetap hidup di dalam Engkau, di dalam penantian kami akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Doa yang tidak lain sempurna ini kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih pada para pemirsa yang telah menyaksikan video kami. Biarlah video ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pedoman kehidupan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan bertemu minggu depan, dan jika Anda berkenan boleh juga like, subscribe, dan komen video ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati.